itu dia biasa aja, yang punya makna yang kuat, punya makna yang hebat dalam gitu dalam diri dia biasa aja. Abu Jahal itu nggak mau mengucapkan kalimat itu. Kenapa dia nggak mau? Karena dia paham di sini tuh apa. Jadi ini orang paham tapi nggak mau mengucapin. Jadi dia bilang kalau saya mengucapin la ilaha illallah berarti saya harus ngelepasin kekayaan saya, ngelepasin kemuliaan saya sebagai pemimpin Quraisy, ngelepasin semua keinginan saya. La ilaha illallah. Itu kan saya nggak mau ngelepasin. Jadi Abu Jahal itu kafirnya itu kafir cerdas. Gitu ya. Tapi bukan aja untuk kafir. Nah sekarang kita itu nggak tahu, nggak paham lah ya. Ucap nanti sebelum amat kayak gimana itu urusannya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Hanya bisa ngucapin tapi nggak tahu makna. Itu sama aja kayak huruf beo. Ya kan? Jadi bilang ya. Beo ucapin la ilaha illallah bisa, assalamualaikum bisa. Ya, tapi nggak tahu maknanya apa. Itu kan suka ada orang asing kami nama orang Indonesia kan mau kan kalau menikah secara Islam itu kan disyahadatin dulu. Itu kan setelah syahadat juga belum tentu dia menjalani Islamnya. Gimana tuh? Iya, apa ngomongin. Kita pahami secara lebih dalam. Baca syahadat itu pintu gerbangnya Islam. Kalau orang mau masuk Islam dia harus baca syahadat. Syahadat yang seperti apa sih gitu yang bisa menyebabkan orang itu bisa masuk Islam yang benar-benar kafah Islamnya. Pertama itu di Quran surat 47 tadi ayat 19. Coba dibuka dalilnya. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu ketahuilah. Berarti kita disuruh belajar. Ya. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Berarti kita disuruh belajar untuk apa? Atas dosamu dan atas Mengenal Allah. Jadi bukan sekedar baca syahadat. Jadi sebenarnya syahadat itu tahapannya kedua. Yang pertama itu kenalin dulu. Nah, sekarang kalau baca syahadat terus nggak kenal, kosong akhirnya. Nggak pernah memahami, mengetahui. Terus Quran surat 3 ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Orang beriman orang dia ini yang tidak suka dan tidak ada Tuhan selainnya yang tak sama bijaksana. Maksudnya apa tuh? Yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu 3. Yang pertama zat Allah sendiri. Allah yang berfirman tidak Tuhan selain aku, kata Allah. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang berilmu. Orang berilmu yang menegakkan ilmunya. Tadi itu ilmu yakin, teori, pengetahuan. Pengetahuan itulah yang mengatakan kita untuk bisa meyakini lebih dalam lagi ketika dapat pengalaman yang yakin. Jadi yang dikhawatirkan tuh gini, ngakunya Islam, tapi nggak pernah paham dengan tauhid itu sendiri, la ilaha illallah itu sendiri. Jadi Allah tuh nggak pernah ngakuin jadi orang Islam. Itu kan bahaya. Kemungkinan musyriknya masih besar. Alhamdulillah semua udah. Makanya pahami pintu gerbang Islam, pintu masuknya Islam itu kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Bagi yang paham, bagi yang ngerti gitu. Kita pahami lebih dalam lagi, tambah lagi pengetahuan. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, Quran surat 7 ayat 172.
sesungguhnya ketika itu mengambil nama terhadap ini. Nyambung, ngerti maksud ayat itu? Kita itu bersahadat, kita baca syahadat itu bukan hanya di dunia, bukan saat di dunia ini aja. Jauh sebelum kita ada di dunia ini, kita sudah bersyahadat. Yang bersyahadat itu langsung ruh kita. Ruh kita itu bersyahadat, langsung bertemu dengan Allah. Bala syahidna. Jadi kalimat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Ini kalau ditanyain ke ibu-ibu, Pak, Ibu, Bapak ngomong aku bersaksi. Namanya bersaksi itu artinya apa sih? Bersaksi itu apa? Sumpah ya, sumpah sama Allah. Bersaksi. Melihat Janji. Bersaksi, kalimat bersaksi. Melihat apa? Saksi mata, saksi kunci. Maksudnya apa? Yang melihat, ya. Melihat kan? Aku bersaksi. Berarti apa? Bahwa Allah tahu gitu, kita masuk Islam, kita misalnya bersaksi. Aku bersaksi. Saya jadi saksi dalam kejadian pembunuhan karena saya melihat. Saksi itu artinya melihat, ya kan? Menyaksikan, betul nggak? Nah pertanyaan sekarang, apakah Bapak Ibu telah menyaksikan, melihat Allah? Itu balik. Aku bersaksi. Berat. Kelas tinggi. Kalau bersaksi kan? Aku bersaksi. Kalau berarti kok asyhadu gitu, nggak kalimat yang lain, nggak roa itu, aku mau berpikir, aku berimajinasi ke roa itu, gitu. Melihat itu dengan berimajinasi. Tapi kalau asyhadu itu enggak. Asyhadu itu memang benar yakin gitu, melihatnya itu dengan yakin. Aku bersaksi. Itu sebelum jasad kita yang sekarang tadi ngomong asyhadu alla ilaha illallah, si ruh kita itu udah ngomong asyhadu alla ilaha illallah waktu di alam ruh. Dan si ruh kita ini yang ada dalam diri kita masing-masing ini itu udah bertemu sama Allah. Cuman kan sekarang terhijab sama lapisan-lapisan tuh tadi. Lapisan-lapisan sampai ke badan kita nih. Sampai kita nyadarin itu diri kita itu ya ini badan ini. Padahal diri kita itu bukan yang badan ini. Diri kita itu yang ada di dalam sini. Yang si ruh itu diri kita sebenarnya. Yang sekarang ini banyak yang terhijab orang ke situ. Sama ruh itu terhijab padahal di badan dia. Tapi dia nggak bisa mengakses ke situ. Makanya sering keluar, sering pusing, sering stres. ruh itu termasuk ruh manusia, Semua ruh yang lahir ke bumi ini, ke dunia ini, itu mereka tuh baca syahadat sebenarnya. Pak Abawaihi Yahudiani, Aul Nasrani, Aul Majusiani. Orang tuanya itu yang membuat si anak itu jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi Majusi, diarahin ke sana. Padahal hakikatnya dia itu Muslim. Makanya nanti pas di akhirat itu semuanya Muslim lagi. Cuma ada yang di neraka, ada yang di surga. Gitu. Semuanya Muslim, semuanya ngakuin, nggak tahu. Kan nanti orang ahli sholat nih yang bisa sholat masuk neraka, itu kan diledekin sama ahli neraka. Orang-orang kafir di neraka itu ngeledekin orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang masuk neraka. Ya lu ngapain lu sholat nyembah Allah? Ya kan masuk neraka juga gitu. Diledekin begitu. Wah itu kan kesel kan? Allah gak ridho tuh dengar kayak gitu. Makanya diutuslah Rasulullah Muhammad itu melihat umatnya masih ada yang tersisa di neraka, suruh keluarin, bawa ke telaga ayam untuk masukin ke surga. Itu ketika ngelihat orang-orang mukmin yang disiksa di neraka terus dikeluarin, mereka tuh nyesel, waduh kenapa dulu ya nggak beriman aja kepada Allah, walaupun nggak beramal nih, tapi kalau beriman kan masih ada kesempatan tuh ke surga. Diangkat lagi. Iya diangkat. Nanti itu semuanya terbakar kecuali jidat ini. Allah nggak ridho tempat sujud nih itu kebakar sama api neraka. Tersisa cuma itu doang. Gitu. Nah, itu semuanya udah bersahadat, di alam ruh semuanya bersahadat. Nah sekarang syahadat yang di alam ruh itu karena sekarang kita di dunia ini udah terhijab dengan jasad ini, dengan ego kita sendiri, dan dengan jiwa kita sendiri. Akhirnya kita harus
berusaha keras nih bisa sampai ke si ruh itu lagi, menyadari itu lagi. Dengan apa caranya? Ya dengan teori dan pengalaman. Ya, ini tantangan kita di dunia ini, belajar sebenarnya. Tugasnya cuma belajar aja. Belajar dan Sebenarnya, iya. Cuma karena kita udah takut nggak makan, takut nggak nikah, kan? Takut nggak punya